ada yang duluan, ada yang tidak. Jadi kita sama-sama. Dan ada juga, ada juga. Mari kita sambut sang raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus
pelita bagi jalan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, di pagi yang indah ini, berkenanlah berbicara kepada setiap pribadi kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang ada di dalam tuntunan tangan Tuhan sendiri. Dan kami boleh berjalan di jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah sediakan. Oleh karena itu Tuhan, silakan Tuhan berbicara untuk kami, karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita mau merenungkan sebuah judul yang saya beri judul Lewat Natal Kita Mau Hidup Benar dan Kudus. Nah Bapak Ibu, setiap orang Kristen kalau ditanya Natal itu apa? Hampir semuanya itu jawabnya itu benar loh. Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus. Nah, karena kita mau merenungkan judul yang tadi, lewat Natal kita mau hidup benar dan kudus, otomatis kita akan periksa apa yang tertulis di dalam Alkitab mengenai peristiwa Natal itu. Kita lihat lebih dulu Matius pasal 1 ayat 21. Di situ firman Tuhan berbunyi demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bunda Maria, ia tadi adalah Maria yang akrab disebut dengan panggilan Bunda Maria, akan melahirkan anaknya laki-laki, yaitu yang akan diberi nama Yesus. Dan Yesus inilah kata Alkitab, kata kitab suci, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Berarti dia menjadi juru selamat umatnya. Bapak Ibu, ada perbuatan dosa apa yang manusia tidak bisa tanggung, yang manusia tidak bisa atasi sendiri, sehingga dibutuhkan sang juru selamat? Sejarahnya seperti apa? Nah Bapak Ibu, kita mengenal, kalau banyak pembicara terus bilang di dalam khotbahnya, upah dosa adalah maut. Dosa yang mana? Kita lihat dosa mula-mula yang dibuat oleh Adam dan Hawa, itulah yang mengakibatkan manusia itu akan binasa. Mula-mula Adam dan Hawa hidup itu penuh dengan keharmonisan dengan Tuhan di Taman Eden. Hubungannya sangat baik, hubungannya sangat dekat, tidak ada cacat celah. Kalau orang tidak ada cacat celah, itu tidak ada rasa takut, mesti hubungannya enak. Nah kemudian Tuhan berfirman di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya,
sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dosa inilah yang disebut dosa asal, dosa keturunan, dosa mula-mula. Karena dosa ini adalah dosa yang pertama kali dibuat oleh manusia, oleh karena Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat kepada perintah Tuhan. Manusia diberi apa oleh Tuhan? Kehendak bebas, yaitu untuk menentukan pilihannya, apakah mau taat kepada Tuhan atau menolak Tuhan. Ternyata ketika manusia menolak taat kepada Tuhan, Tuhan tidak mencegah loh. Tuhan tidak intervensi. Tetapi resiko ditanggung siapa? Penumpang. Iya. Nah, inilah yang akhirnya kita mengenal upah dosa adalah maut. Nah, oleh karena itu berarti Natal itu adalah apa? Kehendak Tuhan. Sebab apa? Ketika manusia berbuat dosa, Tuhan langsung merencanakan karya keselamatan. Sebab manusia, umat ciptaan Allah, itu milik Dia. Khususnya yang dipilih oleh Dia dan percaya kepada Dia, itu Tuhan mau selamatkan 100%. Tidak satu pun boleh terhilang. Dia menyampaikan dalam khotbahnya, 99 domba yang tidak tersesat ditinggal, sebab ini aman. Tetapi satu yang tersesat, yaitu diibaratkan kita semuanya ini dicari oleh Tuhan, karena Tuhan ingin pulang dengan 100%. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sekarang Kejadian pasal 3. Hati-hati, di dalam dunia ini selalu ada iblis, anak-anak iblis yang menyebarkan pengaruh jahat agar supaya anak-anak Tuhan itu jatuh di dalam dosa dan memiliki hubungan dengan Allah itu jadi rusak. Dengan pengaruh-pengaruh jahat iblis, iblis kepingin, anak-anak iblis kepingin anak-anak Tuhan punya hubungan dengan Allah, dengan Tuhan itu jadi rusak. Sehingga kita akan mendukakan hati Tuhan, mengecewakan Tuhan, dan kita ada di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu, Kejadian 3 ayat 14 dan 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, iblis setan tadi, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku, Tuhan, akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Berarti apa? Takdir, ketetapan Tuhan bahwa ular dan perempuan ini akan selalu bermusuhan dengan Hawa, dan keturunannya selalu bermusuhan. Antara keturunanmu, keturunan ular, dan keturunannya perempuan tadi, keturunannya akan meremukkan kepalamu, akan membunuh iblis setan dengan segala perbuatannya, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Maksimal apa? Buat kita sengsara, membunuh kita tidak bisa. Sebab apa? Dia bukan yang punya. Oleh karena itu ketika dia akan mencobai Ayub, iblis setan pun harus minta izin. Dan Tuhan mengizinkan, silakan kamu buat Ayub menderita, silakan di Pulau Soro Ayub, tetapi sayangkan nyawa Ayub. Sebab apa? Ayub punya Tuhan, ya. Jadi maksimalnya kita itu sengsara, tetapi
Iblis setan itu akan diremukkan kepalanya oleh anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang diartikan sebagai Allah yang menjelma sebagai manusia adalah rancangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang jatuh di dalam dosa dan harus menanggung kebinasaan. Oleh karena itu, Dia datang itu untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus kemudian bersabda di dalam Matius pasal yang kelima. Pasal 5 ayatnya 17. Ya. Judul bacaannya Yesus dan Hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku, huruf besar, datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini dikatakan langsung oleh Tuhan Yesus sebab apa? Di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi ternyata setelah Tuhan merancangkan karya keselamatan tadi, para nabi dan kitab hukum Taurat itu mulai menubuatkan, mulai membicarakan tentang kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Semua nabi dikatakan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kedatangannya Dia bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi justru Dia datang untuk menggenapi apa yang dikatakan oleh nabi, apa yang ditulis di dalam Alkitab. Semua yang ditulis tentang Dia itu akan dijalani oleh Dia, akan digenapi satu demi satu. Contoh, kita lihat Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Judul bacaannya pemberitaan mengenai Immanuel. Yesus Tuhan juga disebut, diberi gelar Immanuel, Allah beserta kita, ya. 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Jadi setelah Tuhan merancangkan karya keselamatan, bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, maka semua nabi itu mulai bernubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus, tentang penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib, tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semuanya yang dijalani oleh Tuhan Yesus dimaksudkan menggenapi apa yang ditulis di dalam Alkitab. Lebih daripada itu, Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 24 dan 25. Kita lihat Kisah Rasul pasal 24 dan 25. Kisah Rasul pasal 3 ayat 24 dan 25. Ini Petrus ketika berkhotbah. Di situ dia bilang, dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel. Nabi itu munculnya mulai Samuel awalnya sampai ke belakang. Ya, sampai ke belakang. Berhentinya sampai dengan Yohanes Pembaptis. Ya, karena apa? Nabi terakhir itu Yesus Kristus Tuhan. Ya. Mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini.
kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Nah Bapak Ibu, bukan oleh karena Israel, bukan hanya itu, tetapi seluruh bangsa di muka bumi diberkati oleh karena apa? Yesus Tuhan ini tadi yang mati di atas kayu salib telah membuka diri. Siapa yang percaya kepadaku, siapa saja, tidak akan binasa. Tetapi kalau manusia menolak, resiko ditanggung siapa? Penumpang. Salahmu dewe sudah diberi kesempatan untuk mendapatkan keselamatan, kemudian justru mereka datang dengan hujatan. Nek sampean Tuhan, ada apa kok repot-repot mati di atas kayu salib? Nah, orang-orang yang seperti ini nanggung risiko masing-masing. Yesus Tuhan perlu tunjukkan dia mati di atas kayu salib sebab tanpa kematian dia tidak bisa tunjukkan bahwa maut sudah dikalahkan. Lewat kematian dia punya kesempatan tunjukkan bahwa aku hidup. Karena dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sehingga kita yang menjadi saudaranya, karena dia yang sulung, kita pun akan mengalami apa yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan. Nanti kalau kita mati, hari ketiga kita pun dibangkitkan sama seperti Kristus yang dibangkitkan. Bapak Ibu, kenapa? Karena Nabi itu juga bernubuat, ya. Hosea pasal 6 ayatnya yang kedua. Ini digenapi lewat kehidupan Tuhan Yesus. Mati pada hari Jumat, hari ketiga yaitu Minggu dia dibangkitkan oleh Bapaknya, ya. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia, huruf besar, Tuhan akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya, huruf besar. Sama. Nah Bapak Ibu, berarti kita menyimpulkan Natal ini sebagai bukti Tuhan itu mengasihi saudara dan saya, karena dia tidak ingin kita yang dikasihi, kita yang percaya kepada dia itu binasa. Sehingga Tuhan berkenan apa saja yang kita nggak mampu lakukan, menanggung dosa, ditanggung oleh dia di atas kayu salib. Kematian ini penting. Pengakuan kita bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia itu penting. Sebab yang mati di atas kayu salib adalah Yesus yang 100% manusia. Bukan yang Allah. Tetapi ketika ia dibangkitkan, Yesus yang 100% Allah, karena setelah dia menampakkan diri, kemudian dia naik ke surga, disaksikan oleh 500 pasang mata, dia adalah Alfa dan Omega, bukan lagi yang manusia. Dan dia sedang menjadi tumbal, menjadi korban, menjadi persembahan oleh karena dosa manusia yang percaya kepada dia yang seharusnya binasa. Sehingga dengan demikian manusia seperti kita yang punya budi pekerti, pastilah kita akan menjadi orang yang merasa punya banyak hutang budi yang kita tidak mampu bayar. Kepotangan budi. Apa yang kita mau buat?
Kita tahu akibat kita berdosa, dia harus mati di atas kayu salib. Otomatis kita akan menjadi orang yang tidak kepingin hidup dosa lagi. Mulai kapan? Mulai hari ini. Sebab ketika aku berdosa, masakan aku harus menyalibkan Yesus Tuhanku untuk kedua kali? Masakan aku yang sudah ditebus, aku harus mendukakan dan mengecewakan dia kembali? Otomatis kita mulai akan membenci dosa dan menjadi orang yang senang berbuat kebenaran, menjaga kekudusan, supaya hidup kita berkenan di hati Tuhan. Karena lewat hidup benar kita, kekudusan kita, kita mengisyaratkan kepada Yesus Kristus Tuhan bahwa kita berterima kasih kepada Dia. Ayo Bapak Ibu, mulai hari ini kita hidup benar dan kudus, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Dia dan sudah diselamatkan oleh Dia lewat kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya Dia ke surga, agar supaya kelak kita boleh tinggal bersama-sama dengan Dia, di mana Yesus Kristus Tuhan berada, kita pun ada di sana. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin.